Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita mulai, alangkah lebih baik jika kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa di berdoa cukup. Sebelumnya Ibu cek dulu presensi atau kerjaan kalian dulu. Coba Ibu cek di partisipan. Oke, sepertinya sudah bergabung semua ya. Oke. Jadi Ibu anggap sudah masuk semua, masuk kelas hari ini semua. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, Ibu akan mereview pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya. Nah, ada yang masih ingat pada pertemuan sebelumnya kita belajar mengenai apa? Saya, Bu, belajar tentang teks eksposisi. Ya, betul. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita belajar mengenai teks eksposisi. Ada yang masih ingat apa itu teks eksposisi? Teks eksposisi adalah teks yang berisi gagasan dan fakta, Bu. Ya, betul. Jadi teks eksposisi ini merupakan sebuah karangan yang berisi gagasan dan fakta. Jadi teks eksposisi mengandung informasi atau pengetahuan yang mencoba untuk digambarkan dalam bentuk yang singkat, padat, dan jelas. Oke, nah. Pada pertemuan kita hari ini, kita tidak lagi membahas mengenai teks eksposisi. Jadi kita akan berganti topik, kita akan berganti materi. Nah, sebenarnya Ibu akan memutarkan sebuah tayangan video. Silakan murid-murid mencermatinya ya. Sebentar, Ibu akan share screen. Oke, sudah nampak ya? Sudah nampak ya anak-anak ya? Sudah, diputar. Sebentar. Sebuah jaket berlumur darah karya Ove. Sebuah jaket berlumur darah. Kami semua telah menatap telah berbagi duta yang agung dalam kepedihan bertahun-tahun. Sebuah sungai pematang cinta di bawah terik matahari Jakarta, antara kebebasan dan penindasan berlapis senjata dan bangkur saja akan mengurungkan pendaftaran. Saya mengucapkan selamat tinggal perjuangan, berkiprah setia kepada tirani dan mengenakan baju kebesaran bangsa yang tanduk kebal itu. Ya, tanduk itu. Kami semua telah menatapmu, dan di atas bangunan-bangunan menunduk bendera setengah tiang. Pesan itu telah sampai kemana-mana.
kendaraan yang melintas. Abang-abang beca, kuli-kuli pelabuhan, teriakan-teriakan di atas bis kota, pawai-pawai berkata, prosesi jenazah kecelakaan. Mereka berkata, semuanya berkata, lanjutkan perjuangan. Ribu 1966. Oke, ya. Sudah dilihat ya tadi videonya ya. Ya. Dari video atau tayangan tadi, ada yang tahu video tadi merupakan video bacaan teks apa? Saya, Bu, Ya, silakan. teks puisi. Betul, jadi video tadi merupakan video pembacaan teks puisi. Nah, tadi juga di awal itu disebutkan judul dan juga pengarangnya. Kalau yang perhatikan harusnya tahu apa judul dan siapa pengarang dari puisi yang dibacakan tadi. Puisi tadi berjudul Sebuah Jaket Berlumur Darah, karya Taufik Ismail, Bu. Ya, betul. Bagus. Berarti Mas Rio tadi memperhatikan ya dengan baik puisinya. Nah, kenapa Ibu menayangkan sebuah puisi? Karena pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai puisi, ya, mengenai yaitu unsur pembangun puisi. Nah, jadi kita akan belajar materi pada KD 3.7 mengenai yaitu mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Sebelumnya, Ibu mau tanya, ada yang tahu apa itu puisi? Tidak tahu, Bu. Tidak tahu? Oke, Ibu akan jelaskan sebentar. Ibu akan share screen. Sudah nampak ya anak-anak ya? Nah, jadi apa itu puisi? Nah, puisi itu secara bahasa itu berasal dari Yunani kuno. Poio yang berarti saya membuat. Pengertian puisi secara umum adalah karya sastra seseorang dalam menyampaikan pesan melalui diksi dan pola tertulis. Apakah bentar ini sepertinya saya Ibu besar ya biar terlihat. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI sendiri, pengertian puisi adalah sebagai berikut. Yang pertama, ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, mantra, rima, serta dan dicatat secara cermat sehingga mempertajam kesadaran orang akan pengalaman dan membangkitkan tanggapan khusus secara penataan bunyi, irama, dan makna khusus. Dan ketiga, pengertian di puisi ini diartikan sebagai sajak. Nah, dapat disimpulkan bahwa pengertian puisi ini merupakan sebuah karya sastra yang disampaikan melalui pesan-pesan yang menyampaikan pesan melalui diksi-diksi dan pola tertulis. Nah, dalam puisi ini itu terikat oleh irama, rima, larik, dan bait. Itu juga terikat juga di pengertian tanggapan khusus melalui penataan bunyi, irama, dan seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi puisi ini ragam sastra. Belum kita lanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak? Oke, berarti kita lanjutkan ya. Nah, ini kita akan belajar mengenai unsur pembangun teks puisi. Sebelumnya, Ibu mau tanya, ada yang tahu apa saja sih unsur pembangun sebuah teks puisi? Saya tahu, Bu. Ya, apa? Rio? Unsur intrinsik dan ekstrinsik. Ya, betul. Jadi dalam sebuah puisi ini unsur pembangunnya ada dua, yaitu unsur intrinsik atau unsur yang berasal dari dalam puisi, kemudian unsur ekstrinsik yang berasal dari luar puisi. Nah, yang pertama adalah unsur intrinsik. Nah, unsur intrinsik ini masih terbagi menjadi dua, yaitu unsur fisik dan unsur batin. Nah, yang pertama adalah unsur fisik.
unsur fisik. Nah, unsur fisik yang pertama ini ada dalam puisi ini dikenal dengan nama tipografi. Apa itu tipografi? Tipografi adalah bentuk format suatu puisi seperti pengaturan baris, batas tepi, batas kanan kiri, atas bawah, dan jenis huruf yang digunakan. Kemudian unsur ini berpengaruh pada pemaknaan dari isi puisi itu sendiri. Jadi dalam sebuah puisi itu tidak selalu berbentuk paragraf-paragraf seperti anak-anak bait-bait. Jadi ada puisi yang memiliki bentuk-bentuk unik, misal ada yang berbentuk zigzag, ada yang berbentuk misalnya kotak, dan lain sebagainya. Nah, tujuan dari penulis itu membuat tipografi semacam itu tentunya ada tujuan-tujuan tertentu. Tentunya dari bentuk tipografi ini itu ada makna-makna khusus yang ingin disampaikan. Seperti itu. Nah, kemudian unsur visi yang kedua ada diksi. Diksi adalah pemilihan kata oleh seorang penyair untuk mendapatkan efek yang sesuai dengan keinginannya. Pemilihan diksi ini sangat berpengaruh dengan makna yang ingin disampaikan penyair. Nah, diksi ini tentunya puisi ini kan berisi dengan kata-kata ya, atau diksi-diksi. Nah, sebetulnya diksi ini sangat penting dalam sebuah puisi karena terutama di diksi ini mempengaruhi makna. Jadi pemilihan diksi ini sangat berpengaruh dengan makna yang disampaikan oleh penulis. Nah, selain itu juga selain makna, pemilihan diksi yang tepat juga bisa mempengaruhi rima atau bunyi puisi. Jadi bisa mempengaruhi kemerduan sebuah puisi. Jadi terkadang penulis ini memperhatikan diksi-diksinya agar ketika dibaca selain memiliki makna yang bagus juga memiliki bunyi yang merdu seperti itu. Berikutnya adalah rima. Rima ini merupakan persamaan bunyi berulang secara teratur baik dalam setiap bait, tertarik bahkan setiap kata. Selanjutnya unsur visi yang ketiga keempat adalah imaji atau citraan. Citraan adalah pemberian gambar kepada gambaran kepada para pendengar atau membaca agar seolah dapat melihat, mendengar, merasakan atau mengalami hal-hal yang terkandung dalam puisi. Nah, jadi citraan ini penggambaran jadi ketika misalnya penulis ingin menggambarkan dalam di lingkungan bebas atau misalnya di pantai. Jadi penulis bisa memberikan citraan kata-kata yang membuat kita sebagai pembaca ini bisa tahu, oh, penulis sedang menggambarkan kondisi di pantai. Lalu kita pendengaran penulis mendengarkan gemercik air dari air terjun. Nah, dengan cara sendiri kita akan menyampaikan itu dengan citraan yang tentunya sesuai dengan pemilihan kata-kata yang dipilih penulis gitu. Nah, itu paling buat kita sebagai pembaca tuh bisa merasakan apa sih hal-hal yang terkandung dalam puisi ini. Nah, apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Nah, selanjutnya adalah kata konkret. Kata konkret ini merupakan kata yang bersifat imajinatif untuk menggambarkan sesuatu secara lebih konkret dan memberikan imaji. Jadi, citraan ini muncul ketika dengan ada dipilihnya kata-kata konkret. Jadi, membuat kita sebagai baca bisa tahu apa yang dimaksudkan oleh penulis dan memunculkan imajinasi kita. Nah, yang terakhir adalah gaya bahasa atau biasa kita sebut dengan majas. Nah, dalam membuat puisi, gaya bahasa atau penggunaan majas juga akan memberikan serangkaian kata dalam puisi terdengar konotatif, bahkan terkadang terkesan berlebihan atau sebaliknya. Seperti yang kita tahu, sebuah puisi ini kebanyakan kata-kata yang digunakan. Biasanya puisi ini menggunakan majas-majas dalamnya. Jadi kata-kata yang digunakan itu kata-kata yang bersifat konotatif, yang tentunya memiliki makna-makna tersendiri. Nah, tugas kita sebagai pembaca adalah menggali atau mencari tahu makna atau arti dari puisi tersebut, agar nanti pesan yang ingin disampaikan pun dapat kita terima atau kita terima dengan baik. Nah,
Nah, selanjutnya, tadi kan kita sudah bicara mengenai unsur fisik. Sebelum kita lanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Ya, Bu. Tidak, sudah paham semua? Nah, selanjutnya adalah unsur batin. Dalam puisi, terdapat 3 unsur batin. Yang pertama ada tema, yang kedua nada, dan yang ketiga ada makna. Yang pertama tema. Tema adalah unsur yang berupa makna yang tersirat yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Jadi makna atau garis besar dalam sebuah puisi ini disebut dengan tema. Kemudian nada. Nada adalah sikap penyair terhadap pembaca yang berkaitan dengan makna dan rasa. Jadi ketika membaca puisi ada nada-nada yang ingin disampaikan penyair, misalnya ada kesedihan atau kegembiraan, kesombongan dan lain sebagainya. Itu. Nah, selanjutnya adalah amanat. Amanat merupakan pesan atau tujuan yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca. Amanat itu pesan ya teman-teman anak-anak ya. Sudah paham ya ini kalau amanat ya, karena ini kita sudah sering pelajari selain dalam puisi juga di karya sastra lain seperti novel atau cerpen juga sering kita mencari tahu mengenai pesan yang ingin disampaikan. Dalam puisi juga sama, dan semua puisi tentunya ada pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh penyair seperti itu. Nah, selanjutnya adalah unsur ekstrinsik. Nah, sebelum kita lanjut ke unsur ekstrinsik, ada yang mau ditanyakan mengenai unsur batin? Ya, Bu. Tidak ada? Oke, kita lanjutkan. Unsur ekstrinsik. Nah, unsur ekstrinsik ini merupakan unsur bentuk puisi. Jika di intrinsik tadi merupakan unsur pembentuk dari dalam, nah ekstrinsik ini adalah kebalikannya. Unsur pembentuk puisi melainkan dari luar puisi. Gitu. Nah, kenapa dari luar? Karena unsur ini tidak ada kaitannya dengan isi puisi, melainkan unsur ini menjadi faktor terciptanya atau terbentuknya atau faktor pendukung terciptanya sebuah puisi. Yang pertama itu ada unsur biografi. Nah, unsur biografi berkaitan dengan riwayat hidup dan latar belakang penulis atau penyair. Penyair memiliki latar belakang pengalaman yang berbeda-beda yang akan diikuti dalam menulis puisi. Tentunya unsur biografi ini sangat berpengaruh ya dalam terciptanya sebuah puisi. Karena biasanya penulis atau penyair pembuat puisi ini biasanya ketika menciptakan puisi itu terinspirasi oleh kisah-kisah di hidupnya seperti itu. Makanya unsur biografi ini sangat mempengaruhi penulisan sebuah puisi. Selanjutnya yang kedua adalah unsur sosial. Unsur sosial berkaitan erat dengan kondisi masyarakat di sekitar penulis atau penyair pada saat membuat puisi. Nah, tentunya dalam menciptakan puisi, kadang penulis juga memperlihatkan kondisi sosial yang ada di masyarakatnya. Kadang penulis juga isi dari puisi itu adalah menceritakan situasi yang ada di sekitarnya. Itu makanya. Oleh sebab itu, maka unsur sosial ini cukup penting dalam berpengaruh besar atau pengaruh penting dalam terciptanya sebuah puisi. Nah, yang ketiga adalah unsur nilai. Nah, setiap puisi dan setiap penyair memiliki nilai yang dipeganginya dalam sebuah puisi dapat terkandung berbagai macam nilai yang berkaitan dengan ekonomi, seni, pendidikan, politik, sosial, budaya, dan lain-lain. Jadi unsur nilai ini adalah nilai-nilai yang dipegang oleh setiap penyair. Itu anak-anak. Sebelum kita lanjutkan, Ibu mau tanya, ada yang mau ditanyakan lagi atau ada yang masih bingung atau ada tanggapan? Silakan. Tidak, Bu. Tidak ada. Berarti kita lanjutkan ya. Nah, kalau tidak ada, berarti anak-anak semua sudah paham ya mengenai unsur pembangun puisi, unsur intrinsik dan ekstrinsik. Nah, kalau sudah paham semua, waktunya kita untuk berlatih. Oke? Nah, Ibu sudah mengirimkan soal latihan ke grup, silakan dicek. Nah, tugas kalian adalah
untuk menentukan unsur intrinsik yang terdapat dalam puisi yang sudah Ibu kirimkan. Sesuai dengan bagan yang tersedia ya anak-anak ya. Nanti silahkan kalian kerjakan secara berkelompok. Untuk kelompoknya sama seperti kelompok sebelumnya saja ya. Pada kelompoknya ya. Jadi tidak usah bikin lagi. Nanti kerja kalian bisa silakan kalian untuk diskusikan. Nanti perwakilan kelompok untuk mendapatkan hasil diskusi kalian, hasil kerja kalian ya. Ibu beri waktu 20 menit untuk mengerjakan, ya silahkan dikerjakan dengan baik. Oke, waktu sebenarnya sudah 20 menit lebih ya anak-anak. Sudah selesai kan ya semua ya? Oke. Sekarang Ibu minta perwakilan salah satu kelompok untuk menjelaskan hasil diskusi kalian mengenai analisis unsur intrinsik yang terdapat dalam puisi yang Ibu berikan tadi. Silakan perwakilan kelompok. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil analisis unsur intrinsik pada puisi Air Laut. Yang pertama, tema. Puisi ini berisi mengenai air laut. Kemudian, nada. Nada dalam puisi ini adalah renang dan penuh tanda tanya atas kejadian alam. Lalu, rasa. Perasaan yang tercipta dalam puisi ini adalah rasa kaguman atas kejadian alam. Kemudian, amanat. Pesan yang terdapat dalam puisi ini agar kita mensyukuri setiap kejadian dan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, diksi. Pilihan kata-kata sederhana melihat air laut yang selalu menepi ke pantai. Gaya bahasa. Gaya bahasa yang banyak dijumpai adalah personifikasi. Contohnya, air laut berlari menggapai pantai. Air ini tidak memiliki kaki, tapi bisa berlari. Yang bisa berlari hanya makhluk hidup yang memiliki kaki. Rima yang terdapat di tengah dan di akhir baris di sini pada kata-kata berlari menggapai pantai. Tipografi. Puisi ini tersusun atas 3 bait dengan masing-masing bait terdiri atas 4 baris. Sekian hasil kerja kelompok kami. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada Mas Rio yang sudah menyampaikan hasil kerja kelompoknya ya. Baik, sudah tepat ya anak-anak ya. Jadi tadi hasil analisis dari kelompok 1 sudah tepat. Ada yang mau menanggapi? Tidak, Bu. Tidak? Oke, berarti sudah dapat dipahami ya tadi ya semuanya. Nah, sebelum kita lanjutkan, ada yang mau ditanyakan dulu nggak mengenai materi hari ini? Iya, Bu. Tidak? Oke, sudah paham ya semuanya ya? Oke, nah, ini berhubung waktu kita juga sudah hampir habis, itu akan langsung menyimpulkan saja pembelajaran hari ini. Nah, jadi tadi kita sudah belajar mengenai unsur pembangun teks puisi ya. Jadi ada 2, ada unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik. Nah, dalam unsur intrinsik ini juga ada 2, terbagi 2 lagi, yaitu unsur fisik dan unsur batin. Nah, dalam unsur fisik tadi ada apa saja? Ada tipografi, kemudian ada gaya bahasa, kemudian ada tata konkret, kemudian ada imaji, seperti itu. Nah, kemudian ada apa lagi? Ada apa lagi? Ada ya, ada rima, ada ya sudah ya, ada 5. Nah, sudah 6 ya. Nah, selanjutnya ada unsur batin. Unsur batin tadi ada 2, ya. Ada 3, maaf, ada 3. Ada amanat, kemudian ada tema, dan ada coba ada yang masih ingat? Udah ingat ya? Ada nada, ya, jadi tema, amanat, dan nada. Kemudian ada unsur ekstrinsik. Nah, unsur ekstrinsik ini adalah unsur yang berasal dari luar puisi. Jadi ada biografi, kemudian nilai, dan juga
sosial. Oke. Sudah paham semuanya ya? Ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu tutup? Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau menambahkan? Tidak, Bu. Tidak ada? Oke. Oke. Ibu tutup ya. Ini karena sudah paham semua, Ibu akan tutup. Oh ya, sebelumnya, karena Ibu sudah mengirimkan penugasan di Google Classroom, silakan kalian periksa penugasannya, dan nanti dikumpulkan paling lambat tenggat waktunya adalah minggu depan. Oke, silakan diperiksa. Jadi nanti kalian akan mengakses lagi puisi. Silakan. Nah, akan diperiksa di Google Classroom untuk kelengkapan tugasnya. Nah, oke, Ibu harap kalian bisa mengumpulkan dengan tepat waktu, ya jangan ada yang terlambat ya, karena kalau terlambat Ibu bisa tahu siapa saja yang terlambat mengumpulkan tugas. Karena tenggatnya sudah Ibu tentukan. Ya. Oke, sip. Terkait tugas, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, saya paham semua ya. Oke, Ibu cukupkan saja ya. Sebelumnya, karena kita tadi sudah mulai dengan doa, maka kita juga harus akhiri dengan doa. Untuk menutup pertemuan kita hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa cukup. Baik, terima kasih anak-anak. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Baik, sekian anak-anak ya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik hari ini. Semoga banyak ilmu dan pengetahuan dapat kalian dapatkan selama belajar hari ini ya. Jangan lupa jaga kesehatan, selalu patuhi protokol kesehatan ya. Terima kasih. Ibu tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Anak-anak boleh dipersilakan untuk meninggalkan room Zoom. Terima kasih.